Serius bang? 0%. Ini gua tanya lagi nih bang. 0%. Jangan nggak ngaku deh bang. Ya saya berani klaim 0%. Kita nggak ada anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk pembiayaan Citaluk-tuk. Ini bener-bener pure dari apa? Swadaya. Swadaya. Allahu Akbar. Ya, asa arek kejebur. Woi. Ini kalau buat mereka enak karena cetek di sini. Ya, kalau buat saya sih mengingat masa kecil dulu sering mandi di kali. Nih, dua hati lo. Kampung Wisata Baros ya. Sana Kang saya namanya. Aceng, Kang Aceng hari biasa mah memang sepinya. Jantan dia mah Sabtu Minggu banyak. Sur. Biasanya kalau untuk tiket kan masuknya tuh 5.000 kalau hari Sabtu Minggu. Berapa tiket yang terjual biasanya? Pak. Ya Pak. Ngabaran saya ke abang. Oh, mau jalan-jalan weh. Menuju meeting saya di Sepatu. Oh, iya. Itu apa Pak? Iya Pak tadi pas jalan-jalan weh kan. Oh, yang ningali ya nak. Ya coba kita ke bawah, saya lihat. Sehat Kang. Sehat alhamdulillah. Kita cuma lewat ini aja. WA. Senang banget bisa datang kemari. Kapan ini saya mau ke sini? Alhamdulillah baru sempat ke sini Bang ya.
Nih mau ngobrol-ngobrol dulu ah. Di saung enak kan, saung atas enak, di sini enak, cuman agak panas. Gimana enaknya? Biasa di dalam lah ya. Iya. Bang Firman, ceritain dong gimana awalnya sampai akhirnya punya inisiatif untuk membangun ini. Dulu saya pertama kali pindah, saya itu bukan asli Baros ya, tapi saya pendatang. Awal pertama kali pindah ke sini tuh kegiatan awal yang bisa akhirnya berkelanjutan seperti ini, konten anak-anak, kita bikinin konten anak-anak kecil nyanyi lagu-lagu tradisional. Padahal bukan orang Sunda ya, Bukan. tapi ada Saya kepedulian untuk lama pelestarian di budaya. Jakarta. Oke. Memang pindah kemari karena pengen tinggal di daerah perbukitan biar lagi fresh. Oh. Nah, kebetulan kan Sambil bisa ada kegiatan itu juga ya katanya ya, ada usaha di UMKM aksesoris helm. aksesoris helm. Aksesoris Jadi helm. total baru sekitar 7 bulan ya Ini enggak, kalau ini baru 3-4 bulan bikin untuk si desa wisata Baros ini. Ya, baru 3-4 bulan. Terus Kalau abang sendiri tinggal di hadir sini udah 6 bulan. 6 bulan lebih lah. Cepet ya. Nah, Luar anugerah. biasa ya. Apa Ya. sih bang maksudnya yang menggerakkan abang itu? Oke, gue punya satu urusan juga nih buat hidup gue gitu kan. Ingin ke alam, tinggal di alam, ikhtiar dengan usaha tadi ya, aksesoris helm. Tapi kok ya bisa berjalan beriringan dengan mikirin orang juga gitu, warga di sini untuk diberdayakan itu. Awalnya curhatan warga. Oke. Curhatan warga yang saya tuh melihat memandang Baros ya, dari segi alam tuh luar biasa. Memandang SDM-nya untuk di kesenian tuh luar biasa. Tapi maaf, ketika berbicara tentang untuk kesejahteraan itu kurang. Dan banyak saya dapat ya curhat, kalau orang bilang banyak beberapa teman-teman kenal juga curhat masalah penghasilan, terus masalah pendidikan juga sih. Masih banyak beberapa anak-anak yang putus sekolah. Kita ngobrol sampai saya ngobrol juga ke kepala desa kan, alhamdulillah Abah Anton sendiri cerita banyak ke saya, ya kita saling dukung. Ya awal untuk bikin, nggak ada niat bikin desa wisata. Itu tadi saya bilang awalnya kita ngonten. Saya mau ngembangin bakat-bakat anak-anak yang ada di Baros, keseniannya. Bagus-bagus potensinya mereka. Potensinya. Terus bikin bodorannya lucu kan, ada tuh yang Oh iya, love Abang. you Kang Sarul. Abang sempat ngirimin DM ke saya, Love you, Kang. sampai akhirnya saya juga jadi follow gitu. Ini siapa adminnya ya? Tapi saya sempat dengar juga, ini namanya Bang Firman. Jadi beliau sebetulnya yang bagaimana mengangkat ini. Terus saya juga dengar katanya ini di sungai Citaluktuk ini tuh tadinya buat sampah ini sampai bergunung-gunung gitu. Terus akhirnya disulap sama Abah, makanya saya tertarik datang ke sini gitu. Tapi kalau saya sendiri juga nggak akan sanggup tanpa bantuan swadaya masyarakat sekitar sih. Nah itu kan yang mahal itu penggerakannya itu. Pergerakannya gotong royong. Awalnya gimana tuh? Maksudnya ada penolakan nggak dari warga? Nggak ada. Karena memang mereka mungkin warga Baros memang kepengen desanya maju. Mungkin tapi selama ini ya maaf, entah dari kabupaten atau provinsi atau pusat belum melihat kali potensi yang ada di Baros. Padahal seniman gudangnya di sini banyak. Ya kan. Ya wayang, kayak contoh wayang serok satu-satunya di Indonesia adanya di Baros. Kesenian buncis asalnya dari Baros yang udah melegenda itu. Cuman saya melihat kok nggak maju, ya kan, nggak terpandang gitu. Nah, udahlah kita bikin konten kesenian. Sampai kita nyusur sungai, bikin konten di pinggir sungai. Berhentilah di tempat ini. Kok banyak sampah? Kalau di tempat bagus. Kita nggak ada rencana bikin desa wisata. Yuk kerja bakti yuk. Beresin sampah di Walungan. Bergerak semua anak-anak. Jadi sebetulnya Awalnya itu desa wisata Baros ini memang dari masyarakat sekitar dan juga abang bersama-sama. Betul. Saya nggak bisa sendirian. Kerja sama warga, kepala desa, semua sinergi. Kita kompak semua. Jadi masuk ke dalam 300 desa wisata. Itu kan prestasi. Itu yang mengajukannya dari desa di sini atau bagaimana? ADWI Kementerian Kemenparekraf Jakarta itu
kita berani klaim yang urusan semua, ngurusin dokumen, fotografi, semuanya, kelengkapannya kita semua yang mengerjakan. Setelah sudah kita kerjakan semua dari bentuk dokumen, ya kan, upload ke kementerian, kita sounding kerjasama sama dinas Oke. di Starbut Kabupaten Bandung, yang terus kita info juga ke dinas pariwisata di provinsi, sampai dibuatlah. Oke. Tapi Nah. memang sebetulnya ya, saya senang gitu kalau misalnya melihat ada unsur masyarakat ya, abang pribadi yang pada akhirnya mengajak justru dari pemerintah, karena memang kalau misalnya masyarakatnya menunggu saja dari pemerintah Tidak ya, akan jalan. tidak akan jalan. Jadi itulah perlunya sinergi ini, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua, khususnya warga Kabupaten Bandung dengan segala macam potensi sumber daya alamnya, untuk ayo kita gerak dulu. Betul. Ya, kita gerak. Gotong royong dihidupkan lagi. Betul. Seperti abang ini kan pada akhirnya menjadi perhatian, dan tentunya dari pemerintah sendiri juga ya harus mendorongnya lagi, support untuk bagaimana membuat tempat ini menjadi lebih baik dari sisi pelayanan, Bisa dan meningkatkan perekonomian betul. warga. Berapa awalnya untuk membangun tenda-tenda ini ya, gubuk-gubuk Banyak ini. pertanyaan. Ah. Kalau tidak disupport sama pemerintah, kita mana bisa bang bikin ini? Satu, kita bicara lahan sendiri ini sebenarnya ya lahan punya orang. Ya. Nah, yang punya lahan sendiri pun support. Ayo bang dibuat, Ya. dibikin tempat pariwisata biar bagus. Ya kan? Kita nggak usah bikin hitung-hitungan dulu. Ya. Tapi kan berpikir kak, bagaimana sih tanpa anggaran pemerintah kita bisa jalan? Beli awi bambu, terus rokoknya anak-anak, makan apa, ya kan pasti butuh biaya selama 2-3 bulan itu kan keluar banyak. Nah, kita punya UMKM. Saya punya metode, berapapun punya keuntungan di UMKM, 25% kita pangkas untuk beli material. Makanya kita fokuskan dulu UMKM-nya. Apa yang kita buat? Aksesoris Untuk helm. sebagai ini ya, mesinnya. untuk anggaran. Untuk anggaran. Ya, Tuh, oke. Jadi ya bukan bicara, kalau saya bilang biaya ya udah, karena UMKM itu keringat mereka juga. Yang kita sepakati ya udah pokoknya 25% setiap berapapun keuntungan tiap minggu kita larikan untuk pembuatan sarana prasarana yang udahlah, jadilah selama. Dan ini kalau saya bilang, kalau untuk bangunan-bangunan ini, kalau orang bilang terbilang lama, karena kan terkendala biaya. Oke. Ini serius bang. Jadi memang betul-betul dari warganya sendiri, dari abang untuk bisa meningkatkan UMKM untuk permodalan dari pemerintah kabupaten. Zero. Ini belum Zero. serius bang. 0%. Ini gua tanya lagi nih bang. 0%. Jangan nggak ngaku deh bang. Ya saya berani klaim 0%. Kita nggak ada anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk pembiayaan Cita Luktuk. Ini bener-bener pure dari apa? Swadaya. Swadaya. Total berapa yang sudah dikeluarkan? Kita nggak pernah ngitung. Bertahap soalnya. Kita nggak, kalau kita hitung-hitungan sama aja bisnis gitu kan. Bukan waktu yang lama sih, arti sebentar kan untuk Karena bisa. kita sudah konsisten. Berapapun dia biaya, selagi kita bisa terus kita bikin. Sampai sekarang, Oke. sampai tahap kita membuat panggung namanya panggung Pancasila. Hmm. Itu sekarang lagi pembuatan panggung. Jadi mau kita sentralkan, kawan-kawan di Baros yang mau berkesenian apa, kita siapkan sound system, kita sampai bisa beli sound system sendiri, alat recording sendiri, kamera untuk videografi sendiri. Iya. Itu kita punya alat sendiri. Terus editing kita sendiri. Apa planning kedepannya yang memang abang ingin wujudkan gitu, tapi belum bisa Kalau terrealisasi saat ini? planning itu ada dua. Apa itu? Kalau planning pertama, saya berharap gitu ya. Namanya juga kita warga. Kan? Ketika kita berbuat sesuatu di bidang ekonomi kreatif, apa sih harapannya? Ya dilirik pemerintah lah kan. Ya kan? Entah support moral atau biaya atau anggaran. Kita sudah tanda tangan yang namanya PKS kerjasama sama Dengan? Disparbud. Oke. Cuman nggak tahu kejelasan. Dan kita Mungkin juga on memang nggak lagi process nanya. mungkin. Nanti saya coba sampaikan, ingatkan kembali. Tapi saya kira di dalam penyusunan anggaran kan
sudah ada planning prioritas yang memang juga pastinya ada yang mana yang didahulukan, mana yang tidak. Nanti saya coba intip. Nanti Intinya saya sih akan kabarin bukan abang. tentang gini ya, bukan Tapi itu tentang penting, iya, itu perlu. Makanya saya kaget Bukan. juga. Ini berapa yang udah dikeluarin? Jadi gini, bukan Iya, anggaran iya. pengertian Gimana? Nggak apa-apa curhat kita di sini. untuk pariwisata, bukan. Jadi gini, anggaran itu mengenai tentang segala sesuatu hal moral ya, bukan hanya tentang uang. Ini kita punya seniman banyak loh yang potensi gudangnya seniman di Baros. Saya minta pemerintah, ayo tolong dilibatkan seniman-seniman yang ada di Baros. Saya pernah ngajuin ke salah satu kabit di di Sparbud untuk mengadakan event musik bang. Saya biar potensi-potensi yang ada, seniman-seniman yang ada di desa Baros gimana? Paling nggak apa sih daya saya gitu sendirian yang cuma modal UMKM kawan-kawan untuk membangun semua event. Biaya event kan besar. Ya. Atau bikin event tentang kayak contoh gini, di sini ada kendangan terbaik namanya Abah Berlin dari sini. Abah kita kepala desa pun dia punya grup calu, sudah kemana Malang Buana lah Kabupaten Bandung. Beliau juga dalang. Kita di sini ada grup calung banyak, terus ada pengrajin kendang udah terkenal namanya Abah Heruk dari Baros. Kita punya kesenian yang udah melegenda Buncis dari Baros. Sampai ada salah satu kalau mau tahu nih ya, ubi Cilembu tahu? Tahu. Namanya ubi Cilembu, ubinya dari Baros. Ya saya sempat dengar itu dan Banyak di wilayah pemulung Arjasari memang Iya. si umbinya itu ya. Hanya ubi. ini sih sebenarnya apa ya, perhatian sehingga hanya ini pariwisata yuk kita kasih anggaran nggak ke situ. Segala sektor. Contoh pendidikan, ternyata masih banyak anak-anak sini yang putus sekolah. Yang buta huruf ada. Kan Abang sampai ke sana ya. Maksudnya, ini udah tahun 2021 masih ada anak yang buta huruf. Kenapa saya bisa tahu? Karena ada beberapa anak yang bantu kerja di UMKM kita. Ketika hitung-hitungan kita kasih lembaran hitungan mereka, gaji per minggu nggak bisa bayar. Di situ lah kita mulai tahu. Yuk kita data siapa aja yang nggak sekolah, yang buta huruf. Ya lumayan banyak. Itu kan berarti benar-benar harus disorot. Nggak hanya kita nggak bicara pariwisata. Ini hanya simbol ketika kita mulai pergerakan Baros pengen berubah. Tapi ya jelas lah kalau dibantu pemerintah jalan sih. Oke. Jadi banyak hal juga yang artinya bagaimana kualitas hidup masyarakat di Desa Baros juga yang jadi perhatian Kalau abang, bicara ya? jujur lah, kalau bicara desa wisata sebenarnya saya juga bukan. Masuk ke Baros malam-malam gelap gulita, nggak ada penerangannya, jalanan sempit. Nah, ketika bicara desa wisata, siapa sih yang berbicara mengesahkan desa wisata pada saat itu? Ya Bapak Sandiaga Uno. Ketika kita sudah masuk data semua ke Kemenparekraf, kita diundang meeting Zoom, sebutlah desa wisata Baros, kita minta bantu di Sparbud Kabupaten Bandung. Tapi jujur saya sedikit terbuka, agak kecewa ketika kita euforia ya kan, bisa gapai 300 besar, bawa nama Kabupaten Bandung bersanding dengan Alameda. Nah, kita baru 3 bulan dan kita bersanding sama Bali, sama Jogja, ya kan? Bisa masuk 300 besar desa wisata seluruh Indonesia. Dari Dewi, berapa ribu dari desa berapa yang ribu, ada di nah, Indonesia. Kemarin saya sedikit kecewa, saya sih terbuka ya. Ada salah satu dari dinas menyatakan Baros itu belum desa wisata. Berarti meruntuhkan semua gotong royong kita selama ini. Jujur kita kesinggung. Bukan tentang itu maksudnya. Kita nggak lagi ngejar nama desa wisata. Support aja. Kenapa harus seperti itu? Nanti Kenapa saya kok coba- malah di mental kita dijatuh? Ini orang Baros lagi bangga-bangganya, lagi pengen aja Baros maju dari semua sektor. Dan kita nggak pernah teriak-teriak ke provinsi atau ke kabupaten. Anggaran benar-benar pure gotong royong. Dan ini kan ketika memang sudah nggak diperhatikan, ya mau nggak mau ya kita tetap konsisten. Karena kita memang mau bikin di sini ini khususnya sekitar kampung seni budaya. Kita lagi bikin panggung Pancasila. Siapa yang mau manggung aja kita fasilitasi. Bagaimana pembinaan dengan si para seniman budayawannya itu? Apakah memang ada
waktu yang reguler gitu setiap minggu ada pelatihnya, Rutin. tempatnya didatangi. Sebenarnya kalau atau Baros bagaimana? tuh nggak ada beberapa sanggar-sanggar sih nggak. Penari. Jadi semuanya sanggar memang dari desa Baros. semua Yang seniman budayawan yang itu. full semua orang Baros asli Baros. Yang tarian. Mereka berlatih juga di tempatnya mereka Iya, juga ya. punya sanggar Boleh masing-masing. juga Bang kita ke sana Bang. Masa kita lihat-lihat Iya. apa namanya? Baros ini gudangnya seniman ya. Sampai Ya kepala memang saya desa kesininya nggak ngomong-ngomong sih. kepala desa saya sendiri itu Sekjen Abah Anton. Terkenalnya namanya Abah Anton Wikwiu. Itu Sekjen Paseban. Beliau ahli juga ngedalam. Nyanyi juga. Beliau juga punya sendiri YouTube sendiri, Kinarti Group. Kita punya YouTube juga, Cita Luktuk Community. Kita melebur jadi satu semuanya yang ada di sini. Bikinlah YouTube Desa Wisata Baros. Bikin juga Instagramnya. Kan lumayan juga itu juga yang ngikutin kan. Dan memang mandiri. Pelatihan apa bisnis online kita latih. Kita main di Shopee lumayan, main di Lazada lumayan, Tokopedia. Kita latih lagi apa pembuatan kria, barang-barang kreatif. Di sini apa aja sih Bang kalau dari produk ya? Mungkin Banyak. bisa disebutkan. Produk itu capek juga lo nyebutin ada 1000 produk Wak, kalau Oh saking banyaknya ya. Nanti kita beberapa ya pengen lihat tapi ya. kita akhirnya gini, kita stoplah semua produk ini yang memang itu butuh mesin. Oh. Namanya mesin injeksi. Akhirnya kita super manual lah. Kita bikin yang namanya super manual aksesoris helm. Pangsa pasar kita kemana? Seluruh Indonesia dan Asia. Dan Ini manual itu ya. manual, full manual. Sebetulnya sih di luar dari ya teknologi yang memang bisa mendukung sebuah produk dengan kuantitinya mungkin pastinya akan lebih luas. Justru nggak kalah sih sebetulnya yang manual dengan touch. Dan ini kita produk kita udah repeat order mainannya kan ke agen-agen. Iya. Berarti kan sudah Produksinya sudah berapa kapasitasnya per bulan misalnya? kita hitung per hari ya. Per hari itu kita sanggup hitungannya pieces 300 sampai 500 pieces per hari. Dengan SDM-nya, SDM pengrajinnya sampai ada berapa orang? total semua tuh 14 orang sama yang packing, nekuk, oke, semua. resellernya yang Kita bisa lihat nanti ya, Bang. Nanti kan di Kita atas bisa lihat ya. workshopnya. Nah ini kita mau ke tempat workshop UMKM yang Abang bina di sini dengan masyarakat pembuatan helm ya dengan Aksesoris. brand sendiri, aksesoris helm, brand sendiri. Iya, buatan sendiri. Buatan Spoiler, sendiri. spoiler helm. Oh oke. Nah ini Mbak, contoh produksinya. Oh ini aksesorisnya ya. Nih, jadi kita udah seluruh Indonesia sampai ke tingkat Asia udah. Ini dengan berbagai macam jenis helm juga bisa. Ada totalnya semua 84 jenis. 84 jenis helm ini bisa digunakan. Iya. Oke. Sama brand-brand yang in ya. Mm-mm. Jadi buat aksesoris dia untuk di belakangnya helm tuh kayak di MotoGP kan ada tuh. Ya. Kemarin saya baru beli helm yang seperti Pak Jokowi pakai. Oh, Wah. itu buatan Bandung ah. Oh, buatan Bandung ya? RSP. Pas Wah, kalau keren. gitu. Itu Bandung buatan lokal itu ya. RSP. Iya. Terus dalam sehari kapasitas produksinya berapa? Kalau lagi rame kita bisa tembus 500 pieces per hari. 500 pieces Itu per hari itu ya? bisa dari pagi sampai malam kita kebut. Kan di sini ya penduduk lokal semua yang kerja. Penduduk lokal. Ya sederhana Ini inilah si- tempatnya gitu. Ada berapa yang ini? Siap harinya? Ada berapa karyawan? 14 ya tadi Totalnya kalau nggak salah 14. ya? Total 14 itu 14 ya. packing, bungkus, ngirim, terus motong, terus nekuk ini aja nih pakai ini open. Kan awalnya gini ya. Nanti kita bending sampai kayak begitu. Nah, kita sesuaikan sama jenis-jenis helmnya beda-beda. Oke. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dengan mesin Alhamdulillah. supaya bisa cepet ya produksi. Kita berharap kapasitas lagi berdoa banyak. punya mesin injeksi plastik. Amin. Gak apa-apa kan semua berawal dari mimpi. Ya. Oke. Yuk kita ke bawah lagi.
Ini kalau buat mereka enak karena cetek di sini. Ya, kalau buat saya sih mengingat masa kecil dulu sering mandi di kali dan bisa menikmati air yang dingin. Tuh, lihat. Jero ya, Dek. Nih, dulu. Allahu Akbar. Ya, asa arek kejebur. Wow.